Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Nah, pada video kali ini kita akan belajar itu bagaimana cara membuat aplikasi e-arsip pada kantor ya. Jadi menggunakan kode emitter 4. Nah, sebelum kita lanjut, jadi di video pertama ini kita akan melakukan persiapan dan instalasi template-nya aja dulu. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan klik donasi ini. Jadi teman-teman nanti bisa masukkan berapa jumlah donasi yang diberikan dengan cara klik tombol traktir. Nah, ini berupa traktir sate padang ya. Nah, satu sate padang itu 5.000 per porsi. Jadi berapa porsi pun itu terserah teman-teman. Nah, kemudian pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan transfer bank. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi persiapan yang perlu teman-teman lakukan adalah framework. Kita menggunakan framework kode emitter 4 ya. Jadi langsung aja teman-teman download nanti di link website resminya. Nah, kemudian admin LTE versi 2. Nah, di sini admin LTE versi 2 saya pakai ya. Nah, nanti untuk download kedua file ini nanti saya taruh linknya di deskripsi video di bawah ini. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk framework coordinator 4-nya kita lakukan klik ya. Nah, kemudian teman-teman kopas ke localhost ya. Bagi yang menggunakan SAM itu bisa kopasnya ke dalam folder htdoc SAM, kemudian htdoc ya, ke directory htdoc-nya. Kemudian karena saya menggunakan WAM, bukan AM, saya menggunakan AM, jadi saya kopas ke www. Nah, nanti saya taruh di sini filenya seperti biasa ya. Mungkin ini nggak perlu lagi saya ajarkan. Ini foldernya di rename, teman-teman, rename jadi misalnya e-arsip aja ya, kita buat e-arsip CI4. Nah, e-arsip strip CI4. Nah, jadi kita akhiri dengan CI4 biar kita tahu bahwa aplikasi ini dibuat dengan menggunakan CI4. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung buka ini foldernya atau gini. Untuk menjalankan CI4 itu ada dua cara. Yang pertama, teman-teman buka dulu menggunakan kode emitter menggunakan Visual Studio Code. Jadi bisa menggunakan Spark ya. Bisa menggunakan Spark. Jadi di sini kita jalankan PHP Spark Server. Nah, untuk menjalankan ini teman-teman wajib install dulu Git sama Composer ya. Nah, oke, jadi nanti ini kita jalankan. Nah, kita paste di sini. Nah, ini udah welcome ya, welcome to Coordinator 4. Nah, jadi bagi teman-teman yang bermasalah di sininya, walaupun sudah terinstall, nah jadi pakai cara yang kedua, karena ada dua cara. Cara yang kedua itu cukup teman-teman klik aja localhost. Nah, kemudian ini ada e-arsip CI4, klik aja. Nah, kemudian klik public. Nah, itu ya. Jadi di tutorial ini saya pakai cara yang kedua aja biar sama semua. Nah, public ya. Nah, kemudian teman-teman konfigurasi di bagian apps, yaitu di base URL-nya. Nah, ini adalah base URL default bawaan CI4-nya, dan base URL ini kita pakai jika menggunakan PHP Spark ya untuk menjalankannya. Nah, karena menjalankan kita di localhost biasa, kopas aja. Kemudian kita ganti ini ya, teman-teman ganti. Nah, atau base URL-nya supaya fleksibel, teman-teman bisa ganti dengan base URL yang dinamis. Nah, tutorialnya sudah saya buatkan di video sebelumnya. Teman-teman cari aja di bagian di playlist tutorial Coordinator 4. Itu ada cara membuat base URL yang dinamis.
Jadi nanti kita walaupun kita pindah-pindah folder atau ganti-ganti nama folder, kita nggak perlu lagi nggak atur base URL-nya karena sudah fleksibel. Nah, langkah berikutnya, teman-teman ada file env di sini itu diganti di rename ya, titik env menjadi titik env. Kita aktifkan env-nya. Nah, kemudian environment-nya kita aktifkan juga, hapus tanda pagar. Nah, ganti production, sekarang kan production tuh statusnya. Nah, jadi karena kita membuat sebuah project, nah production ini nanti kalau sudah di hosting ya. Nah, kalau nggak kita ganti, nanti kita nggak tahu kalau ada error, nggak tahu di mana errornya. Karena kalau kita ganti ke development, agar kita tahu di mana errornya. Development, salah tulisannya, development. Nah, refresh. Nah, ini udah ganti jadi development. Oke, sekarang kita lakukan instalasi template. Jadi kita di sini saya pakai template itu template apa namanya? Template admin LTI. Saya pakai template admin LTI. Nah, template admin LTI ini teman-teman buka, kemudian ekstrak di dalam folder public ya. Kita taruh template-nya di dalam folder public. Nah, keluarkan aja dulu isinya. Kemudian ini oke. Nah, kita rename aja namanya menjadi template ya. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya teman-teman ke template-nya, buka template, klik template. Nah, oke. Nah, di sini kita install dulu template-nya, berarti teman-teman perlu home ya. Jadi ada home di sini, view, mana dia? Nah, controller ini ada home. Jadi kita ganti jadi klik kanan home ini. Home berarti kita buat di bagian indeksnya. Oh ya, view-nya kita buat dulu v home titik php ya, v home kemudian php. Nah, jadi nanti di sini kita pakai itu template yang mungkin ini menyesuaikan aja ya teman-teman. Kita pakai template yang top navigasi ya, top navigasi yang seperti ini ya. Jadi nanti hak aksesnya ada user, ada admin, kemudian ada user ya. Nah, user nanti dia itu bisa download arsip-arsip yang sudah disediakan, mendownload sesuai arsip yang dibutuhkan. Nah, jadi sebelum lanjut, jadi kita buat di sini di bagian ini ya. Nah, di sini teman-teman buka, klik vhome udah, ini home udah, vhome udah. Nah, ini buat aja dulu H1. Ini halaman home ya. Home. Jadi kita buat satu buah folder di dalam folder view. Ini layout ya, layout. Nah, kita tampung semua templatenya di sini. Layout, kemudian buat file baru dengan nama vnav.php, kemudian vhead.php, kemudian vfooter.php, vheader.php, kemudian vfooter, header, vcontent.php, kemudian vwrapper.php. Nah,
cuman itu ya. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian konten, teman-teman buat PHP if, kita deklarasikan if $isi sama dengan echo view $isi. Oke, itu aja. Nah, kemudian di bagian view wrapper, teman-teman satukan ya. Teman-teman satukan filenya semua. Echo view layout bukan titik layout strip hit kemudian echo view header, kemudian nav, kemudian content, kemudian wrapper, footer ya, footer. Nah, jadi itu. Kalau udah, kita coba uji ya, apakah berhasil. Jadi di bagian home kita ganti ininya array, tambahkan arraynya, ini data, kemudian ini title judulnya, kemudian ini home. Nah, enternya kita sini aja. Nah, biar terpisah ya. Ini variabel isi. Oke. Kemudian ini vhome ya. Nah, kita coba uji. Oh iya, masih belum. Oh ya, ininya masih belum. Ini masih belum ganti. Berarti ini dalam folder layout ya, kita ambil template ini. Nah, ambil wrapper. Jadi supaya dinamis ya templatenya, nanti layout kemudian view wrapper. Nah, kemudian koma $data. Oke, itu aja. Saat kita refresh maka dia akan berganti ke halaman ini, halaman home. Nah, sekarang kita install templatenya. Nah, biasanya kalau saya pakai PHP admin, teman-teman ke bagian ini dulu karena kita butuh tabel, data tabelnya nanti. Nah, bagian ini ya, data tabel. Klik kanan, view page source. Kita ambil aja dulu bagian headnya, head, kopas. Kemudian kita paste ke dalam vhead. Karena di sini kita bagi-bagi kan. Nah, sini vhead. Nah, ini oke. Ini juga. Ini kita kasih apa ya? Kita perbaiki lokasinya. Jadi kita ganti base URL, kemudian ini template ya, backslash template. Nah, cuman itu. Kemudian ini sebenarnya udah ada perubahan ya. Ini saya close dulu. Nah, ini ada perubahan. Nah, itu dari segi font. Karena kita belum memasang ininya ya. Jadi hanya masang headernya aja dulu. Kemudian di bagian footer. Nah, mulai dari sini kita kopas aja dulu dari sini ya. Sampai sini. Kopas. Nah, kita masukkan ke dalam footer, footer. Nah, seperti biasa. Nah, karena ini udah kita ketik sebelumnya, kopas aja sampai template. Kemudian footer ini di kopas seperti ini. Oke, paste. Nah, oke, udah ya. Udah. Nah, kalau udah, nah kita fokus masang templatenya. Tadi kita ambil JS head sama footernya ya. Nah, sekarang kita ngambil desain untuk ini top navigation. Nah, ini ya, top navigation. Kita pakai yang menunya ada di atas ya untuk arsip ini.
Oke, klik kanan, view page source. Nah, tadi kita kan udah ambil ini sampai head ya. Oke, ini mulai dari body kita ambil sampai ada top body sampai body sampai ini aja ya. Kita ambil aja sampai ini ya, baris ketiga, dan kita taruh di head, v header. Nah, oke, ini saat kita refresh, nah ini udah nampak ya warnanya. Kemudian nav, untuk menu-menu itu kita ambil yang ini, semuanya sampai ini. Nah, ini sampai ini top navigation, kemudian top navigation mana dia tadi, pas ya, sampai dari baris 45 sampai top navigation, home, top navigation, section, ini tips. Bentar saya cek, ini tips. Oh iya, berarti kita ambil sampai sini, sampai konten ya teman-teman, sampai konten. Oke, sampai konten, pas. Kemudian paste di vnav. Oke, sampai konten kan. Nah, berarti isinya ini, konten ini berarti penutupnya ini. Nah, ini kita kopas sampai ini view wrapper ya. Ini kita kopas di footer, nah paling atas, di atasnya. Nah, ini penutup konten, dan kita refresh. Nah, oke, udah jadi ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, ini halaman home ya. Nah, nanti di sini itu menu-menu untuk website kita. Nah, kemudian kita kalau udah pasang template, nah ini sign out. Oke, ini profile ya, ini kita perbaiki dulu. Nah, ini kita ambil ini base URL sampai template, ini vnav. Oke, vnav kita perbaiki di bagian ini, kita paste. Nah, oke. Nah, oke, kita refresh. Oke, udah ya. Nah, oke, ini untuk sementara. Nah, ini judul kita ganti menjadi di bagian header, judulnya e-arsip, e-arsip ya, e-arsip. Ini hapus, e-arsip. Oke, e-arsip. E-arsip apa misalnya ya. Nah, jadi di sini saya buat e-arsip aja. Nah, ini hrefnya kita ganti aja dengan base URL. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah jadi ini untuk front end dengan untuk halaman pengunjung ya, untuk halaman pengunjung. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk menu-menu yang lain, ini untuk menu-menu yang lain. Nah, ini ganti dengan home ya. Nav, ini ada home. Current, ini home. Link, span, ganti dengan span. Home. Kemudian ini halaman home. Kemudian ini halaman, nanti itu kategori. Ini kategori. Ini kategori dokumennya nanti ya, kategori dokumen. Kategori. Kemudian ini dokumen ya, arsip.
kategori. Nanti ini kita sembunyikan kalau statusnya belum login. Nah, di sini kita munculkan tampilan-tampilan yang berupa, kita ambil yang ini, dashboard. Nah, ini ya. Jadi ada jumlah-jumlah berapa file yang berapa arsip yang tersimpan berdasarkan kategori. Nanti kita masukkan berdasarkan kategori dan jumlah keseluruhannya. Ini berarti new orders. Nah, ini dia ya, box row. Berarti oh ya, berarti di sini kita kasih di bagian home. Nah, ini kita kasih row ya, row, div, class, div, kemudian class, kemudian row ya. Oke. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kita ambil div sampai ini aja, sampai ini. Oke. Oh ya, nah ini jadi muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau 4 kita buat aja 4 biar nggak terlalu apa dia. Nah, 4. Nah, ini warnanya kita sesuaikan aja nanti. Ini saya bagi-bagi aja dulu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Nah, di bawah ini mungkin kita buatkan grafiknya ya, atau grafik nanti di bawahnya. Atau ini juga boleh ya. 4 aja, ini 3. Ini 12. Kemudian ini 3 aja, ini 12. Saya kopas. Paste. Paste. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk halaman menu sama. Nah, ini kategori. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai di sini. Untuk video berikutnya kita mungkin akan masuk ke create kategori. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.